publik, ini bisa dibuka ke publik. Nah, makanya dia pakai koneksi kabel atau pakai koneksi apa? Kalau dari sisi saya koneksi ke DVR ini tanpa kabel kan. Tanpa ini kabel. yang mulia. Nah Jadi ini dari baru sisi pemahaman saya baru ini. Itu pemahaman saya kalau namanya alat itu kan harus terkoneksi kabel atau ada wifi-nya Iya, kan? wifi sih sebenarnya wifi ini. Nah, untuk Raspberry-nya itu dia pakai apa? Terkoneksi ke apa? Koneksi Raspberry. Maaf, katakanlah seperti handphone ini ya. Handphone ini kan punya saya pakai Indosat, bukan menyebut merek ya. Nah, berarti kan terkoneksinya lewat jaringannya Indosat. Iya, Maaf, jalur bukan data menyebut aja. merek ya. Pakai HTTP kayak browser seperti kita connect ke internet. Gitu, pakai. Oh, itu pakai HTTP. Iya, HTTP. Makanya tadi saya bilang ada browser. Tapi kan apa tetap harus ada jaringannya? Sorry, maaf. Apa tetap harus ada HTTP itu kan? Oh, harus ada jaringan internet. Nah, jaringannya apa? Kalau dari ini kita jalur internet aja ke sini pakai jalur data aja. Providernya apa? Ya, semua provider yang mulia asal dia punya koneksi jalur internet gitu loh. Oke, silakan dilanjut dulu. Ya. Jadi poinnya sekali lagi bisa koneksi ke sistem ini lewat aplikasi cukup dengan monitor dan jadi ini contohnya seperti dengan flash di sini saya bisa copy ini ke sini ya. Jadi sekali lagi ini adalah semacam perpindahan data. Kalau bagi saya itu adalah copy. Jadi bukan copy kan tetap aja ada filenya videonya di hard disk. Saya pindahkan ke sini. Saya pindahkan ke laptop. Laptop kan bisa ngelihat videonya kan. Jadi dari flash disk pindah ke laptop. Jadi artinya dari sumber informasinya itu sendiri sudah tidak ada kalau saya tidak melakukan apa-apa terhadap file itu udah pasti file yang aslinya di dalam sama dengan di video di VR ini. Gitu kira-kira. Dan dari sisi saya yang tadi saya bilang sistem sendiri bisa seperti itu. Nah, yang tadi saya sebutkan di sisi layer ini mungkin saya langsung ini ya nanti pertanyaan. Tapi dari sisi saya sekali lagi definisi dari kita setting di VR ini cukup lewat mouse ini. Jadi kita bisa melihat apapun yang dilakukan di sistem di VR. Jadi dilihat dari log file. Jadi contohnya yang mulia ini satu contoh ini ya ini pada saat saya melakukan kita melakukan ini secara online ini koneksi ke kamera ya seperti itu. Ya, jadi terus adalah login dan sebagainya. Ini log hari ini ya Pak? Ya lognya ini log hari ini ya Pak? Ya. Jadi tadi, nah kalau definisi yang disebut saya pernah dengar adanya abnormal shutdown atau shutdown di sistem ini kalau definisinya kalau saya tinggal on off ini kabel, ini otomatis sudah abnormal shutdown dalam arti tidak merusak di DVR. Karena secara logik, yang tadi embedded Linux itu seperti handphone kategorinya. Ini handphone saya, kalau saya matiin beribu kali nggak mati handphone saya nggak rusak. Itu konsep embedded Linux. Jadi artinya kalau saya shutdown ini berapa kali, ini nggak dia katakan saya mau powernya di root gitu ya. Terus saya restart lagi gitu. Terus beberapa ribu kali bukan ya. Ini tetap nggak merusak ini di VR. Nah nanti keluar statusnya yang saya definisikan barusan saya cabut doang ya di sisi power sesnya nyalain. Ini akan keluar di lognya itu abnormal shutdown. Jadi artinya sesuatu yang normal sebenarnya. Jadi bukan tanda kutip saya merusak dari sisi DVR. Nah kalau rusaknya di VR, tadi saya bilang itu adalah application kalau on off tadi kan. Di layer bawahnya itu kernel itu yang berhubungan dengan hardware-nya itu di VR ini rusak karena misalkan terjadi petir misalkan dia kan voltasenya bermasalah itu yang tanda kutip bisa merusak di VR sebenarnya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang tadi normal di sistem ini contohnya yang ini nggak pakai password ya Pak? Kalau nggak pakai password yang diklik ya, yang mana? Standarnya nggak pakai password. Ya. Lalu yang diklik berikutnya? Ya, nggak usah pakai password ya. Jadi artinya kalau diklik berikutnya dia langsung masuk ke sistem? Iya masuk ke sistem. Ya. Nah saya mau ngeliat yang tadi saya tinggal on offin tadi kan saya on offin ya. Ini kalau di lognya ini keluarnya udah abnormal shutdown. Ya, saya cari. Tuh yang mulia
abnormal shutdown. Saya cuma hal yang lumrah, saya dari kemarin, dari beberapa minggu yang lalu, saya nggak pakai tombol, saya naik, ini nggak bermasalah. Bagi saya di VR ini cuma masalah katakanlah mesti pakai aplikasi, misalnya ada power shutdown gitu. Tapi sebenarnya sekali lagi abnormal shutdown ini terjadi hal yang normal untuk matikan hidupkan dari sisi DVR. Itu poinnya. Pak Herman, itu kan ada sinyal error. Channel 3, 4, 5, 6. Ya karena kameranya cuma satu. Karena kameranya cuma ya, satu. Channel 7. Bacanya dia cuma yang. Ya kan channel 7 nggak ada nih. Karena berarti kalau misalkan dia tidak terkoneksi dengan kamera, maka log akan membaca sinyal error. Sinyal error. Jadi kalau sinyal error, sekali lagi ini apa yang dilakukan oleh kita, karena kan saya tadi abnormal shutdown, saya matiin lagi. Saya copotin lagi, saya konekin lagi. Ini akan abnormal shutdown, terus. Karena menurut saya itu standar normal, karena kita tanda kutip, aduh tombolnya terus terang ini kan bingung di mana tombol on off-nya. Atau dari software, aduh mesti cari lagi menu bagaimana mematikan. Tetapi pada prinsipnya tidak merusak dari sisi DVR. Jadi hal yang kita lakukan tidak merusak dari sisi DVR. Nah bahkan karena dia apa namanya tadi saya bilang di operating seperti Raspberry ini dia bisa dia menggunakan flash disk misalnya untuk copy dan sebagainya. Itu kira-kira. Kalau di abnormal shutdown itu juga akan berpengaruh terhadap memori yang ada di hard disk akan terhapus karena di abnormal shutdown atau? Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Jadi tadi sekali lagi saya sebutkan di layer dari embedded Linux sebagai Linux operating system, kernel yang di bawah hardware yang disebut operating system kernel itu.